Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Be a Great Woman. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wanita dan pakaiannya. Seperti apa sih pakaian yang disyariatkan dalam agama Islam? Oke, kita akan membahasnya beberapa waktu ke depan. Besti Be a Great Woman. Allah memberikan kehormatan kepada manusia dengan dua pakaian. Yang pertama, pakaian penutup aurat. Dan yang kedua adalah pakaian yang disebut dengan pakaian ketakwaan. Fitrah seorang manusia adalah dia akan merasa nyaman dengan menutup auratnya dan merasa risih jika auratnya terbuka. Besti Be a Great Woman, kewajiban untuk menutup aurat bagi wanita difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya berbunyi, "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Selain dari surat di atas, Allah juga memberikan perintah tersebut dalam firman-Nya yang tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka." Besti Be a Great Woman, dari kedua dalil di atas dapat terlihat bahwa dalam hal berpakaian seorang muslimah sudah ada panduannya. Selain dalam Al-Quran, ada hadis juga yang menjelaskan mengenai ketentuan pakaian yang menutup aurat bagi wanita. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Hadis tersebut mengatakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah ketika menjelaskan tentang sarung. "Bagi wanita, wahai Rasulullah," beliau menjawab, "longgarkan sejengkal." Ummu Salamah berkata, "Jika tersingkat?" Rasulullah bersabda, "Maka sehasta dan tidak lebih dari itu." Oleh karena itu, Besti Be a Great Woman, tampak jelas bahwa dalam berpakaian seorang muslimah harus melihat ketentuan-ketentuan baik dari itu, panjangnya, lebarnya, besarnya itu yang didasarkan dari dalil Al-Quran dan hadis. Berdasarkan perintah yang Allah berikan dan Rasulullah sabdakan, maka dalil-dalil tersebut menjadi aturan syar'i seorang muslimah dalam berpakaian. Dalam buku Fikih Wanita yang disusun oleh Dr. Ali bin Said Al-Ghomidi, beliau seorang pengajar fikih di Masjid Nabawi Madinah, terdapat 5 aturan syar'i untuk seorang muslimah dalam berpakaian. Apakah aturan-aturan tersebut? Yang pertama, tidak boleh tipis dan tidak transparan, kecuali ketika di depan suami. Dasar dari aturan ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa saudara perempuannya Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah memakai pakaian menerawang. Rasulullah lantas berpaling darinya dan berkata, "Wahai Asma, jika seorang wanita telah memasuki masa haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini." Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan. Aturan yang kedua, tidak boleh memakai pakaian ketat yang mengundang rangsangan. Aturan ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Rasulullah memberiku pakaian kibti yang ketat, yaitu pakaian yang diberikan oleh Dihya Al-Kalbi kepada beliau. Pakaian tersebut kemudian aku berikan kepada istriku. Rasulullah bertanya kepadaku, 'Mengapa kamu tidak memakai pakaian kibti?'
Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku berikan pakaian itu kepada istriku." Rasulullah bersabda, "Suruhlah istrimu untuk memakai pakaian dalam terlebih dahulu." Maksudnya disuruh memakai pakaian rangkap, karena aku takut itu akan memperlihatkan bentuk tulangnya. Maksudnya adalah lekuk tubuhnya. Kemudian, apakah sih yang disebut dengan pakaian kipti itu? Pakaian kipti adalah pakaian yang terbuat dari kain katun tipis yang dinisbatkan kepada kaum Kitmi. Pakaian itu termasuk pakaian yang transparan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pakaian yang longgar dan menutupi seluruh tubuh. Besti be a great woman. Dalam hal menutupi seluruh tubuh atau menutupi auratnya, ternyata ada 5 batasan aurat bagi wanita. Yang pertama adalah aurat ketika dia berhadapan dengan pria lain. Kemudian ada aurat pada saat dia sholat. Kemudian ada aurat ketika bersama mahramnya, aurat bersama sesama wanita, dan aurat ketika di depan suaminya. Kita bahas satu persatu ya, Besti be a great woman. Yang pertama, aurat seorang wanita ketika berhadapan dengan pria lain. Para ulama membolehkan seorang wanita muslimah membuka wajah dan telapak tangannya dengan mensyaratkan 2 hal, yaitu pada wajah dan telapak tangannya tidak boleh ada perhiasan serta tidak ada usaha untuk menimbulkan fitnah atau menggoda. Kemudian yang kedua, aurat wanita pada waktu sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan Abu Daud, Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan kerudung. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ketika sholat wanita boleh memakai baju kurung dan kerudung tanpa memakai sarung?" Rasulullah menjawab, "Boleh, asalkan baju kurung itu menutup sampai kaki." Syariat tersebut memberikan keringanan kepada wanita untuk memanjangkan pakaiannya hingga tanah, bahkan hingga 1 hasta supaya tidak tersingkap. 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi, ketika tradisi kita membiasakan ya para wanita itu untuk melakukan sholat dengan menggunakan mukena, maka dalam hadis ini diperbolehkan hanya menggunakan baju kurung dan kerudung. Jadi ketika kita sebagai seorang wanita muslimah tidak menggunakan mukena dalam melaksanakan sholat, itu diperbolehkan selama bajunya itu bisa menutup auratnya. Baik, yang ketiga, batasan aurat yang ketiga ketika bersama mahramnya. Imam Al-Muwafiq Ibnu Qudamah, beliau seorang ulama besar dan penulis kitab fikih standar mazhab Hambali, yang menurut sejarah beliau masih merupakan keturunan Umar bin Khattab. Beliau menuliskan sebuah pasal dalam kitab fikihnya, yaitu laki-laki boleh melihat wanita mahramnya, yaitu sesuatu yang terbiasa terlihat darinya, seperti leher, kepala, telapak tangan, kaki, dan sebagainya. Dia tidak boleh melihat yang biasanya tertutup, seperti dada, punggung, dan sebagainya. Besti be a great woman. Pasal tersebut ternyata berlaku apabila dirasa aman dari syahwat. Namun, jika mahramnya tersebut melihatnya kemudian dia terangsang atau timbul syahwat, maka melihatnya mutlak diharamkan. Seperti yang kita ketahui, Besti be a great woman, di masa sekarang banyak terjadi fitnah dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat si wanita. Oleh karena itu, sebaiknya wanita tetap menutupi tubuhnya meskipun di hadapan mahramnya, terutama mahram laki-laki yang masih muda. Kemudian kita ke batasan aurat yang keempat, yaitu ketika wanita bersama sesama wanita. Besti be a great woman. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika seorang wanita bersama wanita lainnya, maka tubuhnya boleh terbuka kecuali 2 aurat, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang atau dubur. Seorang muslimah dilarang terlihat telanjang di hadapan wanita kafir. Mengapa?
karena pandangan wanita kafir disamakan dengan pandangan seorang laki-laki asing. Jadi ketika kita bersama teman-teman kita yang bukan muslimah, maka kita harus hati-hati dalam menjaga aurat kita ya, Besti Agreed Woman. Kemudian batasan aurat yang kelima, yaitu aurat wanita di depan suaminya. Semua ulama bersepakat bahwa seorang muslimah boleh menggunakan apa saja kecuali yang menyerupai orang kafir di depan suaminya. Dia bahkan boleh telanjang, tentunya di tempat yang khusus untuk itu. Ya, Besti Agreed Woman. Kemudian kita sudah membahas mengenai batasan aurat. Kita masuk ke dalam aturan syariat dalam berpakaian yang keempat, yaitu tidak tasyabuh atau meniru-niru wanita kafir. Tasyabuh atau penyerupaan yang dilarang ada dua, yaitu menyerupai pakaian laki-laki dan menyerupai pakaian wanita kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menyebutkan bahwa Nabi melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Kemudian aturan syariat yang kelima, yaitu tidak memakainya dan maksud ingin terkenal. Aturan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai pakaian mewah di dunia, maka Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan baginya pada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Pakaian yang dimaksud dalam hadis di atas adalah pakaian yang bisa membedakan pemakainya di masyarakat, baik itu karena keistimewaannya atau kemewahannya. Jadi bukan pakaian yang rapi atau yang harganya mahal. Karena apa? Karena Rasulullah pernah memakai pakaian yang seperti itu juga. Larangan hadis ini lebih ditujukan kepada berdasarkan niat pelakunya. Misalnya dengan maksud untuk takabur atau berbangga diri. Bahkan Besti Agreed Woman, ketika seseorang menggunakan pakaian lusuh atau yang sederhana juga akan dilarang apabila diniatkan untuk menarik perhatian orang atau ingin dianggap tawadu. Ternyata ada satu lagi aturan syar'i, yaitu yang keenam, tidak boleh menggunakan pakaian bergambar sesuatu yang bernyawa atau gambar salib. Gambar salib memiliki satu makna, yaitu ibadah kepada selain Allah. Sedangkan gambar makhluk dilarang berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyatakan bahwa malaikat Jibril enggan masuk rumah Rasulullah dan berkata, "Aku tidak memasuki rumah yang terdapat anjing atau gambar di dalamnya." Menurut hadis tersebut di atas, Nabi lalu menyuruh Aisyah untuk mengambil tirai yang beliau pasang di sisi rumahnya karena terdapat gambar makhluk. Jika untuk tirai saja tidak boleh, apalagi kain bergambar makhluk tersebut dijadikan pakaian? Bukan demikian, Besti Agreed Woman? Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslimah, maka ketika berpakaian pun kita harus menjadikan syariat-syariat yang tadi sudah saya jelaskan sebagai pedoman kita dalam menggunakan pakaian. Agar kita tetap terlihat identitasnya sebagai seorang muslimah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.